yang saya muliakan dan banggakan Bapak Ibu jamaah salat tarawih yang insyaallah sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya hadirin, puji syukur tahajudnya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam ini kita masih sempat dipertemukan di tempat yang mubarak ini. Ditambah kita kedatangan tamu yang jauh-jauh dari kalangan sana datang ke tempat ini untuk bersilaturahmi dengan para jamaah. Mudah-mudahan langkah beliau sampai di sini senantiasa diganjar pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian ditambah kedatangan beliau sekaligus membawa berkah untuk sekalian jamaah. Semoga biasa melapangkan rezekinya, memberikan kesehatan serta memberikan umur yang panjang, agar kiranya insyaallah Ramadan tahun depan kita akan bisa bertemu kembali di tempat ini. Salawat dan salam senantiasa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW bersama keluarganya, kepada sahabatnya, beserta kepada kita sekalian umatnya yang senantiasa masih konsisten pada jalan beliau. Mudah-mudahan di yaumil akhir kelak kita senantiasa mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita membuka acara kita pada malam hari ini dengan bersama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua pembacaan yaitu Al-Quran yang insyaallah akan diantarkan oleh anak kita, saudara kita Sultan Ahmad. Kepadanya dipersilakan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام
يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bapak Ibu hadirin jemaah taklim yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu tadi lantunan ayat suci Al-Qur'an yang kita lakukan bersama. Semoga apa yang kita dengarkan dan apa yang telah beliau ucapkan senantiasa dijaga pahala secara Subhanahu wa taala. Kepada beliau kami ucapkan terima kasih. Masih harus dulu alhamdulillah acara selanjutnya yakni pesan-pesan agama yang insyaallah akan dibawakan oleh Ustaz Sudirman. Tapi sebelumnya Ustaz sekiranya bahwa bisa memperkenalkan diri agar supaya jamaah di sini bisa kenal lebih dekat, apalagi kalau sudah salah satu kunjungan yang pertama setelah ke sini. Mudah-mudahan ini bukan kunjungan yang pertama, tapi kunjungan yang mudah-mudahan tidak kapok-kapok ke sini Ustaz. Kepada Ustaz kami persilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil hamdul wa nashkuruhu syukran syakirin wa na'buduhu wa ibadatul amilin wa nusalli wa nusallimu ala habibina wa maulana Muhammad kama sallallahu alaihi wa malaikatihi ila yaumil mabad. Alhamdulillah, malam yang mulia ini di 10 terakhir bulan suci Ramadan, Allah masih menguatkan keimanan dan ketakwaan kita. Di antaranya adalah walaupun kita sebagian ada yang datang dari jauh dalam kondisi hujan, tapi karena dorongan iman dan takwa kita sempat melalui ujian rintangan-rintangan yang tentu insyaallah pahalanya jauh lebih besar. Sebab kaidah bahwa pahala itu tergantung dari masukannya, tergantung dari ujian beratnya tantangan yang kita hadapi dalam melakukan amal itu. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perkenalkan kami Sudirman. Biasa kalau jalan seperti ini dikira alumni IAIN. Seperti sebelum kami itu pertanian dari Unhas. Kebetulan seharian kami di Pemda Kabupaten yang Baikam 3 bulan terakhir kami ditarik ke dinas pertanian yang Baikam, sehingga cucuk minimum kalau kami datang kasih pendidikan pertanian sambil kita selipkan masalah-masalah agama.
Ketua MUI Pusat. Kami masuk di Toraja ini sudah hampir 15 tahun. Cuma memang sebagian besar dakwah kami baru di Saluran dan sekitarnya. Kami ini bentuk 3 DPC baru, termasuk DPC Makale, Gandasin dan Mungkin. Makanya kita sudah punya dai di Kampung Baru, ada dari alumni Tajir Buat Makassar itu tempat kami situ suami istri. Ya, Hasan Basri bersama istrinya Ustaz Dr. Nada. Ini yang pertama. Kemudian di MUI kami di komisi dakwah, memang tugasnya memang harus keliling kabupaten, kami di komisi dakwah. Kemudian di Ikatan Cendekiawan Muslim Tanah Toraja kami ketua divisi pengembangan SDM. Harusnya malam ini kami mempersamai seperti kita Haji Tamrin Lodok, Haji Ahmad Fargo dan teman-teman yang lain Safari Terhitung. Tapi karena beberapa waktu yang lalu kami sudah kemudian dengan rekan kami Bu Eli bahwa ada kita saudara kita di sana yang perlu juga dijelaskan sekarang ini. Ini mungkin perkenalan singkat. Sekaligus kami sebagai ketua Yayasan Pendidikan Wahda Islamiyah Tanah Toraja yang alhamdulillah 2 tahun lalu sudah mulai merintis pondok tahfizul Quran, satu-satunya pondok pesantren yang memang konsentrasi di bidang menghafal Quran itu di Salubarani, dan alhamdulillah sudah ada bangunan walaupun baru 1-2 asrama yang jadi, tapi insyaallah bahwa proses belajar mengajar anak-anak santri kita itu sudah sedikit menggembirakan. Tahun ini kita sudah punya 4 muhaffiz, 3 di antaranya memang alumni pondok tahfiz dan alumni perguruan tinggi, 2 dari Tiba dan 1 dari Ma'at Al-Bir semua Makassar. Anak-anak kita di sana, saya sampaikan siapa ada anak kita yang punya minat dalam hafal Quran, dan sampaikan bahwa pondok kita ini sebelum anak-anak masuk itu kita wawancarai dengan orang tua. Sampaikan bahwa anak-anak ini harusnya ditanamkan sebelum menjadi penghafal Quran, harusnya mereka punya niat untuk menjadi pengamal Quran, sehingga hafalan Quran mereka berbanding lurus dengan pengamalan mereka terhadap Al-Quran. Jangan banyak yang dihafal tapi banyak yang dilanggar. Kita maunya banyak dihafal, seperti bagaimana Nabi mendidik para sahabat mengajarkan menghafal 10 ayat, dan Nabi tidak pindah sebelum sahabat kemudian mampu mengamalkan dari ayat-ayat yang dihafal oleh sahabat. Makanya para generasi terdahulu, para salafus salih dari umat ini betul-betul sebagai Quran berjalan, hidup Quran. Mereka hafal, mereka dakwakan dan mereka amalkan. Itu yang kita harapkan. Karena anak-anak santri di sana, alhamdulillah, tiap malam itu sudah rutin qiyamul lail. Dia tidak dikasih bangun sendiri, gantian qiyamul lail salat malam. Puasa Senin Kamis. Puasa Senin Kamis juga rutin. Biasa kalau umumnya di rumah sibuk, saya bilang yang pun puasa besok. Biasanya hari Kamis. Biasa saya bercanda yang ibu puasa karena sibuk pun tidak sempat makan. Karena tertanam di dalam diri, yang dalam diri kami makan Indomie saja. Ini yang menggembirakan. Doa yang tinggal Allah Subhanahu Wa Taala. Anaknya kami sampaikan bahwa kalau ada anak-anak kita, insyaallah masih kita gratiskan untuk anak-anak yatim dari keluarga kurang mampu atau dari keluarga mualaf. Karena itu memang target kita yang 3, yatim, duafa dan mualaf. Tapi tidak menutup kalau ada dari keluarga mampu yang juga mau belajar, kita terima. Dan target kita tahun ini kita membuka kuota 20, 10 tingkat SMA dan 10 tingkat SMP. Gimana biasanya?
kita sementara masih kelas jauh dari pondok pesantren Umar bin Abdul Aziz Ubud di Barakah, dan ijazahnya anak-anak itu ijazah dari IPNAS dan juga mendapatkan ijazah dari yayasan pondok. Jadi dua ijazahnya anak-anak kita kalau selesai. Ini yang pertama yang kami sampaikan, jemaah yang dimulai Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan perkenankan kami 5 menit atau 7 menit menyampaikan nasihat agama, tentu ini terlebih kepada diri kami, dan mudah-mudahan ada manfaatnya kepada kita sekalian. Bahwa Ramadan datang tadi dibacakan oleh adik kita, ya, insyaallah beliau ternyata yang selama ini imam kita kalau hari Jumat. Tujuan puasa diwajibkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan kepada kamu dan orang-orang sebelum kamu. Jadi syariat puasa ini sudah ada sebelum umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diwajibkan untuk apa? Tujuannya adalah la'allakum tattaqun, supaya kita bertakwa. Dan Ramadan ini datang sebagai bulan tahun tarbiyah untuk mendidik kita. Sebab pada hakikatnya kehidupan ini adalah ujian bagi kita. Bagaimana Allah menguji keimanan kita? Bil birri wal ithmi, dengan kebaikan dan dosa. Kebaikan jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ujian bagi kita. Bagaimana ujiannya kebaikan? Kita harus tahu bahwa ini adalah kebaikan-kebaikan, dan ujiannya adalah mampukah kita melakukan kebaikan itu. Jangan sampai kita tahu banyak ilmunya tapi tidak mengamalkan. Itu tidak lulus ujian. Ditahu bahwa sholat wajib, puasa wajib, berzakat wajib, bagi perempuan menutup aurat wajib. Kalau sudah ditahu, ujiannya adalah mampu tidak kita melakukan itu karena berat. Sebaliknya, keburukan dosa juga adalah ujian. Ujian jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sudah tahu, gosip, itu karena buat sholatnya itu dosa. Tapi paling disukai itu. Ya. Kita ini kalau cerita salah di orang atau cerita benar di orang, tapi memang seperti itu, dihiasi seperti itu. Ya, semua dosa itu datang kepada kita dan sesuai dengan keinginan syahwat hawa nafsu kita. Tidak ada dosa yang tidak digandrungi oleh hawa nafsu. Karenanya ujiannya adalah ketika dosa itu datang kepada kita, hindari dan lari darinya. Demikian halnya ketika kebaikan datang kepada kita, di hadapan kita dan kita tahu itu kebaikan, kadang jiwa ini malas-malas untuk melakukannya. Maka lawan itu, segera lakukan kalau kita tahu itu adalah kebaikan. Maka dari memberikan karunia kepada kita melalui sahabat yang mulia Mu'adz bin Jabal, Nabi menasihatkan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'. Ini kaidah penting yang harus kita pahami. Jangan sepelekan kebaikan-kebaikan walaupun kecil. Ini kaidah. Kalau ulama kita mengatakan walaupun hadis ini menjelaskan tentang kebaikan, tapi juga mengandung makna bahwa demikian halnya tentang dosa. Jangan dibilang dosa kecil gini, dilakukan saja. Jangan anggap remeh kebaikan-kebaikan walaupun kecil. Sebab itulah yang paling dicintai oleh Nabi. Ketika ditanya apa yang paling dicintai oleh Allah dan Rasulnya, adalah amalan yang kecil tapi istimrar. Amalan-amalan yang berkesinambungan wa inkar, walaupun itu kecil. Mengeluarkan sedekah tiap datang di sini walaupun 1000 tapi tiap hari, itu lebih dicintai oleh Nabi dan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
dibanding 1 kali saja 1 tahun 10.000 100.000. Jadi kaidahnya bahwa amalan yang paling dicintai oleh Allah dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah kecil tapi istimrar, berkesinambungan. Ini kaidah yang pertama. Yang kedua, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa di samping kita sudah meyakini bahwa insya Allah ke depan kita tidak akan lagi meremehkan perbuatan kebaikan walaupun kecil. Ibu-ibu datang menyiapkan buka puasa atau sekedar menyampaikan bahwa datang ke Indonesia buka puasa, jangan dianggap remeh seperti itu. Atau menghubungi para donatur di luar, jangan dianggap remeh. Bukan saya menyumbang orang lain, tapi kan tidak mungkin bantuannya datang tanpa ada usaha dari itu. Jangan dianggap remeh seperti itu. Tadi ngobrol di luar, mungkin setelah timbunan selesai kami lanjutkan misalnya dengan bikin tempat duduk terpisah dengan dosen. Jangan kemudian dia jangan malu-malu sampaikan ke orang bahwa saya betul mau menyumbangkan kami untuk timbunan, kami untuk perbaikan. Kalau kita tidak punya kemampuan harta, kita punya kemampuan lisan, sampaikan ke orang. Semua kita punya HP, kirim di grup-grup. Ada penggalangan donasi untuk timbunan. Saya kira kalau di-upload timbunan kita ini, ya di grup-grup Muslim Pelajar, 1-2 pekan selesai insya Allah. Banyak donasi donatur kita yang sebenarnya punya harta berlebih, tapi kadang informasi tidak sampai. Nah, itu peran kita semua. Jangan pernah malu-malu sebagai perantara kebaikan. Terakhir jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu, karena beratnya untuk istiqomah tentang kebenaran, melakukan kebaikan-kebaikan, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi mengajarkan kepada kita. Sebab dia sering tanya teman-teman, Nabi tidak sholat, Nabi sama. Ya berat. Itu menunjukkan kepada kita bahwa orang kadang tidak melakukan puasa, tidak sholat, bukan karena tidak kuat, tapi karena tidak ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, tidak ada hidayah. Makanya Nabi mengingatkan kepada kita. Nabi mengingatkan kepada kita, jangan kau tinggalkan. Pesankan kepada para sahabat, jangan kau tinggalkan 3 doa di kulli duburi sholat. Di akhir setiap sholat ada 3 doa yang diajarkan tadi. Bisa diamalkan, yang namanya di duburi sholat, akhir sholat. Bisa diamalkan, dibaca sebelum salam, dibaca itu doa atau sesudah salam. Dua-duanya boleh. Jangan bilang tidak boleh kalau sebelum salam atau harus sesudah salam. Dua-duanya dibenarkan oleh hadis yang mulia ini di duburi sholat. Apa itu? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadah. Ini kita hafal, karena ini penting. Diajarkan Nabi kepada para sahabat, jangan pernah kau tinggalkan, khususnya dalam salat-salat wajib, membaca doa ini. Apakah sebelum salam atau sesudah salam? Allahumma a'inni, bisa dihafal sebelum kita keluar dari Allahumma a'inni. Coba ikuti, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadah. Apa artinya? Ya Allah, tolong saya. Ya Allah, bantu saya. Untuk apa? Syukur, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena ini benar. Karena ketika kita sibuk, kita lupa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita diuji dengan kebahagiaan, kadang kita lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau diuji dengan kesusahan, langsung ingat Allah. Ya Allah, apa dosa saya sampai kau uji saya seperti ini. Tapi kalau diuji dengan kebahagiaan, harta melimpah, anak yang banyak, jabatan, pangkat, kadang kita lupa kepada Allah Subhanahu. Maka minta pertolongan kepada Allah setiap selesai sholat. Ya Allah, bantu saya, tolong saya untuk selalu mengingat. Yang kedua, bantu saya ya Allah untuk senantiasa bersyukur kepadamu, mensyukuri nikmat kesehatan, mensyukuri nikmat ibadah, mensyukuri nikmat tertinggi agama Islam ini.
Jangan pernah kita lepaskan dalam kehidupan. Masya Allah. Tadi informasinya baik saudara-saudara kita yang Allah. Karena nikmat Islam ini adalah nikmat terbesar. Dan sekiranya Allah tidak menurunkan lagi nikmat-nikmat yang lain kecuali nikmat Islam, maka cukuplah itu akan membahagiakan kita di dunia dan akhirat. Sebab kalau keislaman kita baik, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi harus susah. Tapi bersyukur. Diuji dengan kekayaan kita, kemudian bersyukur. Diuji dengan kesusahan, insya Allah kita bersabar. Karena iman kita baik, Islam kita baik. Terakhir, doa. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadah. Bantu saya ya Allah untuk semakin meningkatkan, memperbaiki ibadah-ibadah saya, baik dalam kualitasnya maupun kuantitasnya, baik jumlahnya maupun ikhlasnya, baiknya ibadah-ibadah. Sebab tujuan kita semua adalah semakin kita tua, semakin Allah berikan umur kesempatan kepada kita, semakin harusnya bagus ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramadan ini juga dikenal dengan Syahrul Quran. Maka harusnya malam pertama kalau dapat satu lembar, apalagi kalau sudah dapat satu juz, maka seharusnya semakin itu kita semakin memperbanyak bacaan-bacaan Quran. Makanya ada sunnah Nabi yang sudah banyak ditinggalkan di kitab. Berdiam diri di masjid dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Itu terakhir Ramadan. Banyak masjid-masjid kita menghidupkan ini. Bahwa ada itikaf itu apa itu? Untuk konsentrasi mengaji, memperbanyak salat sunnah, salat malam, yang memperbanyak baca kitab dan seterusnya. Sehingga yang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau ada benarnya semoga menjadi pemberat amal kebaikan kami di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang salah, mohon diampunkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallahumma wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanarabbika rabbil izzati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah muslimin, baru mengulang itulah tadi